Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendukung perdamaian di Gaza. Kehadiran Prabowo di KTT Perdamaian di Mesir menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di jalur Gaza. Bahkan sebelum pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendukung perdamaian di Gaza. Dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian 2025 yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, Prabowo hadir untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama penghentian perang di Gaza bersama pemimpin dunia lainnya. Di antaranya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Kehadiran Prabowo di KTT Perdamaian Gaza menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam mendukung perwujudan perdamaian di jalur Gaza. Bahkan sebelum pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Dalam pidatonya, Presiden Trump menyebut kesepakatan perdamaian di Gaza merupakan hasil kerjasama panjang berbagai pihak di kawasan dan di dunia. But the momentous breakthrough that we're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help, it'll be the new beginning for an entire beautiful Middle East. From this moment forward, we can build a region that's strong and stable and prosperous and united in rejecting the path of terror once and for all. We want to get rid of the terror and get on to other things. There are many other things in life that are so good. The final sprint to this deal began less than 3 weeks ago on the sidelines of the United Nations in New York. I met with many of the people in this room. Jejak diplomasi Presiden Prabowo untuk Palestina terus berjalan dalam 1 tahun pemerintahannya. Pada Desember 2024, Prabowo bertemu dengan Presiden Mesir bahas kesepakatan dukung kemerdekaan Palestina. Lalu berlanjut pada April 2025 saat bertemu Presiden Uni Emirat Arab yang membahas dukungan untuk rakyat Palestina. Puncaknya terjadi pada September 2025 pada sidang umum PBB di New York. Presiden Prabowo kembali menegaskan dukungan untuk Palestina merdeka. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo bilang Indonesia siap menerjunkan puluhan ribu pasukan untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik termasuk di Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut peran Presiden Prabowo dalam perdamaian Gaza menunjukkan pengakuan dunia atas keterlibatan aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia tak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai penentu dan pencetak sejarah perdamaian di Gaza. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dihormati karena kita semakin kuat dan kita semakin diperhitungkan. Dan ini adalah momentum yang sangat baik. Kemudian Bapak Presiden Prabowo sejak dulu sampai dengan sekarang sangat concern mengenai isu Palestina, khususnya di Timur Tengah. Perang Israel-Hamas yang dimulai 7 Oktober 2023 telah menelan 67.000 korban jiwa tewas dan 170.000 orang terluka. 2 tahun yang mencekam membuat warga Gaza hidup dalam ketakutan dan kehancuran. Siapapun berharap perang tak akan berulang.